Karena memang setan itu sudah pernah mengatakan la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an sama'ilihim wa an shimalihim. Aku akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, ibu mau lari kemana? Depan setan, belakang setan, kanan setan, kiri setan. Bukan di situ, bukan. Nanti di situ kan katanya depan setan, bukan. Mau kemana? Oleh karena itu Allah memberikan 4 kalimat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Syahadatul Najah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu kembali setelah 2 bulan tidak ada pengajian dari saya lantaran membimbing jamaah haji tahun ini, tahun 2025 ini, dan alhamdulillah suara saya sebagian tertinggal di Jamarot, tertinggal di Mekah, ya, tertinggal di sana sebagian, tapi alhamdulillah masih ada. Kemarin baru datang sama sekali tidak ada. Gara-gara setelah lontar jumroh itu minum air yang ada di pinggir jalan dan air itu dingin. Setelah teriak-teriak labbaik Allahumma labbaik sepanjang kurang lebih sekitar 3 kilo, pas baliknya pertengahan jalan berarti kurang lebih sekitar 4,5 kilo, itu leher terasa haus. Nah, adanya air cuman itu. Setelah minum suara nggak bisa digunakan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada. Baik, kita teruskan pengajian yang lalu. Kali ini pada pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal al-mas'alatu saniyatu, permasalahan yang kedua. Fi anna arwahal mauta tatalaqqa wa tatazawara wa tatadzakara amla. Yang kita bahas kali ini tentang roh orang yang meninggal. Roh orang meninggal itu saling bertemu, saling berkunjung, saling ingat mengingatkan atau tidak. Kalau orang itu sudah meninggal, itu apakah bisa bertemu dengan orang-orang yang meninggal sebelumnya, yang sama-sama sudah meninggal, itu bisa saling bertemu atau tidak, bisa saling berkunjung atau tidak, bisa saling ingat mengingatkan atau tidak. Karena mereka yang berada, yang meninggal itu udah otomatis masuk ke alam gaib. Disebut kita alam gaib karena tidak ada di depan kita, kita nggak nampak, maka alam gaib. Atau disebut dengan alam barzah. Setiap manusia yang meninggal itu pasti masuk ke alam barzah, belum masuk ke alam akhirat, masih masuk ke alam barzah atau kita sebut alam kubur, karena dikubur jadi alam kubur. Lalu mereka yang sudah meninggal dan berada di alam kubur, apakah antara si A dengan si B bisa bertemu? Atau antara Pak Parmin dan Pak Parman almarhum apa bisa ketemu? Antara almarhumah Ibu Maimunah dan almarhumah Ibu Fatimah itu bisa bertemu, bisa saling berkunjung, bisa saling ingat mengingatkan seperti ngobrol di dunia ini, bisa atau tidak? Fahya aidan mas'alatun syarifatun. Ini juga termasuk masalah yang mulia, masalah yang agung. Kabiratul qadri, yang derajatnya tinggi. Apa jawabannya? Tentang orang meninggal itu bisa bertemukah? Bisa saling mengingatkankah?
bisa saling berkunjungkah? Apa jawabannya? Fajawabuha, jawabannya annal arwaha kismani. Roh itu Bu ada dua. Ada dua macam roh. Apa dua macam roh itu? Yang pertama arwahun mu'adzabatun. Yang pertama roh yang senantiasa disiksa. Yang kedua arwahun muna'amatun, roh yang senantiasa diberi nikmat. Jadi ternyata roh ini ada dua. Roh yang senantiasa diadab dan roh yang senantiasa disiksa. Mana di antara dua macam roh ini nanti kita? Apakah yang pertama atau yang kedua? Ibu pilih yang mana? Yang pertama. Apa yang kedua? Yang pertama itu mu'adzabatun, roh yang disiksa. Itu yang pertama. Yang kedua muna'amatun, roh yang diberi nikmat. Pilih mana? Yang kedua atau pertama? Yang pertama. Oh, yang kedua. Kira-kira tadi yang pertama tadi. Iya, yang pertama itu yang disiksa. Yang kedua yang diberi nikmat. Roh yang disiksa itu bagaimana? Fal mu'adzabatu, maka roh yang disiksa itu fi syughlin bima hiya fihi minal adzabi anit tazawuri wat talaqi. Roh yang disiksa itu Bu selalu sibuk. Yang namanya disiksa pasti sibuk meraung-raung. Enggak ada disiksa itu sibuk tersenyum. Pasti sibuk meraung-raung, sibuk ngadu-ngadu. Aduh gitu. Kucing kita pukul aja ngaungnya kuat nian itu. Apalagi kita. Roh yang disiksa itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan siksaan itu. Sehingga tidak bisa pergi kemana-mana. Oleh karena itu tidak bisa berkunjung dan tidak bisa saling bertemu. Kenapa nggak bisa berkunjung, nggak bisa saling bertemu? Karena sibuk dengan siksaannya yang dia alami. Oleh karena itu roh yang disiksa tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena dia sibuk dengan siksaan itu. Nggak bisa mikir ketemu yang lain. Lagi sakit itu Bu, lagi sakit itu biasanya susah mikir orang lain. Itu lagi sakit itu. Coba ibu lagi sakit parah gitu, ketakutan gitu, antara hidup dan mati, masih nggak mikirkan, oh si anu makan nggak ya kayak gitu, pernah nggak? Kita sendiri dulu yang dipikir. Kalau kita sedang dalam keadaan genting seperti itu, dalam keadaan disiksa seperti itu, diri sendiri yang dipikir macam mana caranya melepaskan dari siksaan. Wal arwahul muna'amatu al mursalatu ghairul mahbusati. Sementara roh yang diberi nikmat itu dilepas. Ghairul mahbusati, tidak dikurung. Berarti roh yang menerima azab itu dikurung dengan azabnya, dikurung dengan siksanya, dikurung oleh siksa. Roh yang memperoleh nikmat itu dilepas. Oleh karena itu kita sering dengar bahwasanya arwah orang yang meninggal itu kadang-kadang bisa kembali ke rumah. Itu yang mana? Yang tidak disiksa. Jadi orang tua kita yang tidak disiksa itu bisa berkunjung ke rumah kita. Tapi yang disiksa tidak akan bisa dia berkunjung ke rumah kita. Bagaimana? Sibuk dengan siksaannya. Orang yang disiksa rohnya itu terkurung, tidak bisa kemana-mana. Tapi roh yang memperoleh nikmat itu rohnya dilepas oleh Allah, tidak dikurung oleh Allah. Oleh karena itu bisa pergi kemana-mana. Kata Mbah Surip dulu tuh tak gendong kemana-mana dulu. Iya Mbah Surip. Jadi kemana-mana gitu. Tatalaqqa wa tatazawara wa tadzakara. Roh yang diberi nikmat itu bisa saling bertemu. Roh yang tidak disiksa, roh yang memperoleh nikmat itu bisa saling berkunjung. Roh yang memperoleh nikmat itu bisa saling ingat mengingatkan, bisa saling bernostalgia kira-kira gitu, mengingat-ingat gitu. Jadi roh yang memperoleh nikmat itu dia bisa saling bertemu. Misalnya Ibu Ani dengan Ibu Rahmawati di dunia saling
berkawan baik, sama-sama pergi ke pengajian, sampai di pengajian sama-sama menghadiri majelis taklim, mendengarkan tausiah. Keduanya kebetulan sudah sama-sama meninggal. Di sana bisa bertemu dan bisa bercerita-cerita di sana. Ya kayak seperti ini, bisa bercerita-cerita begitu. Bisa saling bertemu, bisa saling berkunjung, dan bisa saling ingat mengingatkan. Maka namin hafid dunya, seperti halnya ketika masih ada di dunia. Orang di dunia itu bisa saling bertemu. Orang di dunia bisa saling ingat mengingatkan. Orang di dunia bisa saling kunjung mengunjung. Mereka juga seperti itu, persis seperti orang seperti dulu masih ada di dunia. Wa ma yakunu min ahli dunya, dan ia seperti penduduk dunia, seperti orang yang masih hidup di dunia, bisa berkunjung. Fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha, dan setiap roh itu Bu senantiasa bersama dengan temannya. Kalau tidak ada temannya, dia tidak bisa bersama. Yang namanya bisa bersama itu kan teman, iya kan? Bisakah kita bersama duduk bersenda gurau dengan musuh? Bisa. Jangankan dengan musuh, dengan orang yang menyakiti hati kita aja nggak bisa, apalagi dengan musuh. Roh itu senantiasa duduk bersama dengan temannya. Teman yang mana? Yang ia duduk bersama itu alladzi huwa ala mithli amaliha, yang amalnya sama-sama. Roh itu saling duduk bersamaan dengan temannya yang punya amal sama. Amalnya ngikut pengajian, maka sama-sama punya amal ikut pengajian. Nanti duduknya bisa sama-sama. Nanti ibu bisa bersama lagi seperti itu, bisa ngobrol berdua gitu di sana bisa. Karena amalnya sama gitu, amalnya sama. Tapi kalau tidak sama nggak bisa. Amal yang sama saja, yang ia punya teman. Dia punya teman dan temannya itu punya amal yang sama. Waruhu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fir rafiqil a'la, dan roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada fir rafiqil a'la, di tempat yang tinggi. Kita nggak bisa menyamai tempatnya roh Nabi kita. Kita pasti berada di bawahnya. Roh Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya adalah di tempat yang tinggi. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya itu mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, para syuhada, orang yang meninggal mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, wahasuna ula rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah, mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ada di antara kita nanti yang bersama para nabi, ada di antara kita bersama para siddiqin, syuhada, sholihin, mereka kumpul jadi satu. Wa hadhil ma'iyati, kebersamaan ini sabitatun fid dunya fa fid daril barzah. Kebersamaan ini
senantiasa tetap bersama baik di dunia maupun di alam barzah. Jadi kalau ibu di dunia ini bisa bersama, nanti di alam barzah bisa bersama. Tapi kalau di dunia nggak bisa bersama, di alam barzah nggak bisa bersama. Umpamanya gini, si ibu Aminah di dunia ini senantiasa tidak pernah tinggalkan sholat. Subuh sholat 2 rakaat, zuhur sholat 4 rakaat, asar sholat 4 rakaat, maghrib sholat 3 rakaat, isya sholat 4 rakaat. Lalu kawannya nggak pernah sholat, kadang tidak. Maka nanti dia tidak akan bisa bersama. Maka amal yang sama nanti akan bersama. Oleh karena itu, kebersamaan ini akan senantiasa tetap, baik di dunia maupun di akhirat, akan tetap bersama. Di dunia bisa bersama, di akhirat bisa bersama. Kadang ada, Bu, orang itu saking rekatnya bersahabat, dia tidak mau berpisah. Ada yang seperti itu. Kalau berpisah nangis dia. Itu saking akrabnya. Dan keakraban seperti itu, maka akan tetap baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bisa seperti itu biasanya adalah orang-orang yang berada dalam kebaikan. Sulit sekali orang senantiasa dalam kejahatan, berpisah terus nangis, itu sulit. Sulit itu. Misalnya sama-sama habis merampok, kemudian dapat duit rampokan umpamanya 1 miliar, terus berpisah. Berpisahnya satu itu senang dia. Kenapa? Tidak ada yang ganggu. Tapi kalau orang baik mau berpisah, itu bisa meneteskan air mata. Kalau ibu nggak percaya, boleh dicoba jadi orang baik kemudian terus berpisah, itu pasti nangis itu. Karena saking sayangnya, saking cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahadil ma'iyatu tsabitatun fid dunya wa fid daril barzakhi. Kebersamaan itu senantiasa bersama baik di dunia maupun di akhirat. Wal mar'u ma'aman ahabba fi hadhihi duris salasati. Dan seseorang itu, Bu, senantiasa bersama orang yang ia cintai. Jarang orang bisa bersama akrab dengan orang yang tidak ia cintai. Ibu bersama suami itu sudah berapa tahun sampai sekarang? Berapa tahun? Udah 30 tahun? Apa 20 tahun? Ada yang 30 tahun, 20 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Kok bisa sampai selama itu? Kok bisa? Itu karena apa? Karena kita mencintai, karena Allah. Kebersamaan itulah lantaran kita mencintai, maka seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Sekarang saja kita di rumah bersama orang yang kita cintai. Siapa? Anak kita. Masya Allah, Bu, anak itu senantiasa tiap hari minta duit, tapi tetap kita kasih. Kenapa? Karena cinta kepada anak. Istri itu, Bu, senantiasa saya kasih duit. Kenapa? Karena saya mencintai istri. Suami ibu juga begitu. Ketika ibu perlu duit untuk belanja, itu akan dikasih. Kenapa? Karena suami cinta kepada istri. Coba kalau suami nggak cinta lagi kepada istri, minta duit, matilah situ. Paling kayak gitu. Kenapa? Orang itu senantiasa bersama dengan orang yang ia cintai. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, wal mar'u ma'aman ahabba fi hadhihi turi salasati. Dan seseorang itu akan senantiasa bersama orang yang ia cintai di 3 tempat. Apa 3 tempat itu? 1, di dunia. Ibu bersama suami ibu di dunia ini bersama. Kenapa? Karena ibu mencintai suami, suami juga mencintai ibu, mencintai istri. Maka bersama-sama di dunia ini. Kalau di dunia ini sudah tidak mencintai lagi, saya nggak yakin bisa bersama. Pasti berpisah. Si suami mau tidur,
Si istri masih WA-an, TikTokan, apalagi itu macam-macam. Buku yang di depan kamera. Padahal suami sudah mau tidur. Akhirnya suami pegel. Begitu suami pegel, akhirnya suami marah-marah. Begitu suami marah-marah, istri nggak tahan. Akhirnya keluar dari rumah. Sudah keluar dari rumah, ternyata ketemu dengan kawan TikTokannya. Iya. Sudah itu baru pergi, tidak balik-balik ke rumah. Akhirnya apa? Si istri tadi minta cerai dari suaminya. Akhirnya pisahlah dengan suaminya. Istri nikah lagi, suami nikah lagi. Udah, itu kenapa? Karena sudah tidak mencintai lagi. Oleh karena itu, ketika di dunia ini istri mencintai suami, suami mencintai istri dengan amal yang sama, maksudnya adalah suami sholat, istri sholat, suami puasa, istri puasa. Ketika punya amal yang sama seperti itu, nanti di alam barzah juga bersama-sama. Tapi kalau suami sholat, istri nggak mau sholat, atau sebaliknya istri sholat, suami nggak mau sholat, dia udah bilang, Pak, yuk sholat. Apa sholat? Nggak kenyang perut kalau sholat. Umpamanya kayak gitu, maka yang seperti ini nggak bisa bersama-sama. Kenapa? Amalnya berbeda. Satu mau sholat, satu tidak mau sholat. Oleh karena itu, ketika amalnya sama, saling mencintai, di dunia bisa bersama, di akhirat juga bisa bersama. Dulu ada seorang laki-laki sulit sekali diajak sholat. Akhirnya pulang dari kerja, kebetulan suaminya kerja bangunan, diajak sholat oleh istrinya. Pak, ayo sholat. Tadinya kan balik asar itu, aku mau makan, kata si suami. Ya karena istri itu taat sama suami, walaupun suaminya nggak sholat, suami mau makan ya tetap dihidangkan makanan. Jangan sampai makan manjang baik, kata dia, kata istri, nggak boleh seperti itu. Sholat tidak mau, kan yang mencari duit kan suami. Ya sudah, dilayani sebagaimana layaknya seorang istri, disediakan. Tiba-tiba saat itu sore hujan, bocor gentengnya. Namanya tukang kan tahu kalau bocor. Beda dengan saya, kalau bocor nggak tahu, kecuali kalau dicari-cari dulu. Karena dia tukang tahu, dipanjatnya lah pakai tanggo. Kemudian bawa, ditengok ke atas itu, ternyata ada kayu melintang. Akhirnya turunlah dia bawa geraji, kemudian terus dipotong dengan geraji itu. Untuk motong harus buka genteng. Lupa dia setelah motong itu, kan nggak ada tempat untuk naruh geraji. Jadi gerajinya dimasukkan ke lubang genteng tadi, terus ditaruh di atas genteng. Genteng ditutup, gerajinya kan tinggal di atas. Terus dia turun, lupa gerajinya di atas tadi. Setelah itu turun, pagi-paginya dia bingung nyari geraji tadi. Dia teriak-teriak dengan istrinya, Bu, mana geraji Bapak kemarin sore itu? Hai Pak, masih gelap nih, sholat dulu. Aku nyari geraji bukan sholat. Sholatlah dulu Pak, nanti akan ketemu geraji itu. Bilangin kalau geraji itu disembunyiin ya, disingitin. Tidak Pak. Ternyata akhirnya suami tadi sholat. Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar hati kabiro, melayang pikirannya. Oh iya, kemarin beneri genteng, buka genteng, geraji di atas. Selesai sholat ingat gerajinya. Nah, ini bagus. Walaupun seakan-akan si istri itu nyingitin geraji, sebetulnya si istri tadi menginginkan suaminya melakukan sholat subuh, dan akhirnya ditunjui oleh setan kalau gerajinya tinggal di atas genteng. Bukan Allah yang nunjuki. Masa Allah nunjuki orang pada saat lagi sholat ngingeti yang lain? Kalau Allah nunjuki orang pada saat sholat, orang itu akan ingat kepada Allah, tidak akan lepas. Bukan ingat kepada yang lain. Kalau ingat kepada selain Allah, berarti yang nunjuki adalah setan. Gak apa-apa pertama-tama itu digoda oleh setan, nggak apa-apa, karena memang setan itu sudah pernah mengatakan la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an samailihim wa an shimalihim.
Aku akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ibu mau lari kemana? Depan setan, belakang setan, kanan setan, kiri setan. Bukan di situ, bukan. Nanti di situ kan katanya depan setan, bukan. Mau kemana? Oleh karena itu Allah memberikan 4 kalimat untuk menahan setan ini. Ada 4 kalimat. Ibu tahu 4 kalimat itu apa? Kalau ibu gunakan 4 kalimat itu, setan itu tidak akan berbahaya sama sekali. Apa 4 kalimat itu? Bismi Allahi ar-Rahman ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang muslim, agar godaan setan itu tidak berlaku baginya. Ketika mau makan digoda, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, nggak berkutik setan, nggak bisa ikut makan, nggak bisa. Ketika ibu mau pergi ke toko, nih, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi dari rumah niatnya mau ngutil, nggak jadi ngutil. Karena nggak ada ngutil itu diawali dengan Bismillah, nggak ada. Ketika ibu ngobrol-ngobrol di teras, ada orang 4. Kemudian ibu, sebelum kita ngobrol, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti obrolannya adalah obrolan yang baik. Tidak akan pernah ngobrol yang di dalamnya memfitnah orang, di dalamnya untuk menggunjing orang. Tidak. Beda Bu ya, menggunjing dengan mengambil iktibar. Menggunjing itu artinya sesuatu yang tidak dilakukan tapi disebutkan. Jadinya dia adalah fitnah. Tetapi ketika mengambil iktibar, orang melakukan kesalahan, kesalahan itu kita ambil supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Umpamanya, itu nasi Ibu Ani ini setiap kali ke warung aku perhatikan selalu nambahi cabai 1. Tapi sudah dikilui pas, masih ditambahi 1 lagi. Ketika ngomong seperti itu, mudah-mudahan Allah tidak jadikan aku seperti itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan aku seperti itu. Kadang memang aib orang lain itu perlu dibuka, tapi untuk kemaslahatan. Contohnya begini. Ini kok mati ya? Apa memang mati? Oh iya, turun rupanya. Iya. Contohnya begini. Dulu ada seorang laki-laki kurus badannya, sangat kurus. Makin hari makin kurus, makin hari makin kurus, makin hari makin kurus. Apa kurang duit? Duitnya bisa jadi kasur. Siapa? Anak Khalifah Muawiyah. Namanya Yazid. Kurus, bukan kurang makan, tapi memang tidak mau makan. Apa nggak ada duit? Ada duit banyak bapaknya Khalifah. Lalu kenapa kurus? Karena mikiri seorang perempuan yang ingin dinikahi, tapi nggak bisa perempuan itu dinikahi. Kenapa nggak bisa? Karena masih punya suami. Ya bagaimana mungkin mau nikahi perempuan yang masih punya suami? Nggak bisa. Akhirnya penasehatnya Muawiyah namanya Amr bin As memberikan masukan kepada Khalifah. Khalifah, begini saja, panggil suaminya namanya Adi, panggil Adi itu dipanggil, terus nanti jadikan menantu, tapi syaratnya harus menceraikan istrinya. Oh rupanya tukar istri gitu, supaya diceraikan, tetapi nanti akan dinikahkan dengan anak Khalifah. Akhirnya dipanggil. Ketika dipanggil, ditanya, Adi, kamu sudah punya istri? Sudah Khalifah. Langsung Khalifah Muawiyah nepuk keningnya kayak gini. Aduh, kira-kira gitu. Mau dinikahkan dengan anaknya, rupanya sudah punya istri. Lalu pas begitu keluar ketemu dengan Amr bin As. Adi, apa tanya Khalifah? Aku ditanya apakah aku sudah punya istri, aku jawab aku sudah. Masya Allah Adi, jangan begitu.
katakan istriku sudah aku talak bain. Jadi nanti kamu akan dinikahkan dengan anaknya khalifah. Akhirnya benar, talak bain. Talak bain itu artinya talak 3. Dimana kalau perempuan itu sudah ditalak 3, maka perempuan itu tidak bisa nikah lagi dengan suaminya, harus nikah dengan orang lain. Pada saat itu, ketika sudah talak bain, Abu Hurairah itu dipanggil oleh Muawiyah untuk melamarkan anaknya ke mantan istrinya Adi tadi. Dikasih duit banyak ya, kira-kira kalau sekarang 2 miliar lah kira-kira gitu. Banyak untuk ongkos perjalanannya itu. Sampai di jalan ketemu dengan Ibnu Umar, ditanya, "Paman Abu Hurairah mau kemana?" "Aku mau melamarkan Yazid untuk Yazid melamar mantan istrinya Adi." "Loh, kenapa?" "Sudah talak 3. "Oh, kalau gitu tolong sampaikan kepada mantan istrinya Adi, aku juga ikut melamar." Akhirnya Abu Hurairah punya 2 titipan, melamarkan Yazid dan melamarkan Ibnu Umar. Jalan lagi ketemu dengan namanya Ibnu Zubair. "Paman Abu Hurairah mau kemana?" "Aku mau melamarkan untuk Yazid kepada mantan istrinya Adi." "Loh, kenapa?" "Sudah talak 3. "Oh, kalau gitu tolong saya juga lamarkan." Akhirnya sudah bawa 3 untuk dilamarkan. Yazid, Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Kemudian terakhir ketemu dengan Husain bin Ali, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, "Paman mau kemana?" "Aku mau ke tempat mantan istrinya Adi." "Ngapain?" "Mau melamar di sana. Tolong lamarkan juga untuk aku." 3 laki-laki pengen melamar 1 janda. Itu resiko janda kalau cantik. Sampai di sana akhirnya ketemu dengan mantan istrinya Adi. Mengucapkan salam, kemudian terus nyampaikan, "Saya kesini yang tadinya mau melamarkan untuk 1 orang, sampai di sini saya harus membawa 4 orang melamar kamu semuanya. Silahkan pilih di antara 4 ini." Bingung. Yang 1 Yazid, yang 1 Ibnu Umar, yang 1 Ibnu Zubair, yang 1 Husain bin Ali. Mantan istri Adi bingung. Akhirnya bilang, "Ya Abu Hurairah, kalaupun seandainya engkau tidak datang ke sini, pasti aku akan cari engkau untuk membantu menyelesaikan masalah ini." Lalu Abu Hurairah menyampaikan, "Mana di antara 4 yang engkau pilih?" "Aku bingung juga," kira-kira gitu. "Siapa di antara 4 yang aku pilih?" "Baik kalau gitu." Akhirnya Abu Hurairah menceritakan kebaikan pun pula menceritakan keburukannya. Yazid ini adalah orang kaya, duitnya banyak, apapun yang dikehendaki keturutan. Cuman sayang, dia ini suka mabuk-mabukan, dia suka maksiat. Kira-kira begitu disampaikannya. Jadi keburukannya disebutkan. Ibnu Umar ini orangnya miskin, tetapi ilmunya banyak. Ibnu Zubair kurang lebih dengan Ibnu Umar. Kemudian yang terakhir Husain bin Ali, ini adalah orang yang sangat alim walaupun dia miskin. Lalu begitu ditunjukkan keburukan dan kebaikannya, masih juga bingung. Lalu minta sama Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tolong pilihkan di antara 4 ini siapa yang harus aku pilih." Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, "Pilihlah laki-laki yang bibirnya pernah dicium oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Artinya siapa? Yang dipilih adalah Husain bin Ali. Kenapa kok Husain bin Ali yang dipilih? Karena Husain bin Ali ini orangnya sangat baik di antara orang-orang yang
baik. Yang empat ini baik, tetapi yang paling baik adalah Husain bin Ali. Akhirnya dinikahilah oleh Husain bin Ali. Adi tidak jadi dinikahkan sama anaknya Muawiyah, akhirnya balik ke kampung halamannya, ketemu Husain bin Ali. Loh, Adi tahu jalan pulang ya, kira-kira gitu. Ternyata Husain bin Ali ini menikahi istri Adi itu adalah supaya istri Adi bisa menikah lagi dengan Adi. Akhirnya istri Adi dicerai oleh Husain bin Ali dan kembalilah keduanya menikah kembali. Ini kalau sudah tolak 3, talak bain, tolak 3 itu tidak bisa nikah dengan suaminya langsung, harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Nah, inilah keburukan boleh diungkap apabila untuk menyelamatkan pilihan. Jangan sampai pilihannya salah. Keburukan boleh diungkapkan. Dan orang yang buruk dengan orang yang baik itu tidak bisa bersatu. Bu, ingat itu ya. Orang yang baik dengan orang yang buruk itu nggak bisa bersatu. Kalaupun dia bersatu itu paling sikut-sikutan. Yang satu ngomong nyelkit, yang satu merasa tersakiti. Akhirnya kan minggir dia karena merasa tersakiti. Nggak usahlah orang kayak gitu. Barang saja satu buruk satu bagus itu nggak bisa bersatu, nggak bisa satu tempat. Contoh, tai kambing kan kotor bu ya, tapi daging ayam kan bagus ya, iya kan? Keduanya nggak bisa bersatu dalam kulkas. Nggak ada orang nyimpan kotoran kambing di dalam kulkas. Paling dibuang ke tempat sampah. Contoh lagi, nggak usah jauh-jauh. Duit bu, duit itu kan letaknya kalau nggak di koper di dompet kan. Belum pernah saya melihat ada duit itu ditaruh di tong sampah. Kenapa? Karena nggak bisa dia bersatu dengan sampah duit itu. Kalau ibu pengen coba bolehlah taruh duit kira-kira 100 juta di tong sampah, pasti nanti sebentar lagi hilang. Kalau seandainya nggak hilang, tolong panggil saya. Kalau seandainya nggak hilang, itu artinya apa? Artinya buruk dan baik itu tidak bisa bersatu. Buruk dengan buruk tidak bisa bersatu. Sampah dengan sampah bisa bersatu di dalam tong sampah. Baik dengan baik bisa bersatu. Sayur dengan daging ayam bisa masuk ke dalam kulkas. Tapi sampah nggak bisa masuk dalam kulkas, nggak bisa. Paling begitu ketahuan ibu, ini sampah langsung dikeluari. Jadi nggak bisa bersatu. Oleh karena itu orang buruk bersatu dengan orang buruk, orang baik bersatu dengan orang baik. Makanya di alam barzah orang itu akan berkumpul dengan orang yang sama-sama amalnya baik, sama-sama baik, maka ia akan bersama. Oleh karena itu mereka yang sama-sama ini akan berada di 3 tempat. Satu, di dunia bisa bersama-sama baik dengan baik. Di alam barzah bisa sama-sama juga baik dengan baik. Di alam akhirat juga sama-sama juga baik dengan baik. Suami istri baik di dunia, sama-sama nanti di dunia tidak akan pernah berpisah kecuali maut yang memisahkannya. Kemudian yang kedua di alam barzah, sama-sama di alam barzah bersatu kembali. Masya Allah. Perempuan yang paling cantik itu adalah istri bawaan dari dunia. Kemudian di alam akhirat itu juga akan bersama-sama kembali. Jadi 3 tempat ini, 3 alam ini, ketika amalnya sama, sholat sama sholat, puasa sama puasa, maka akan bersama-sama. Tapi kalau suami nggak sholat, istri sholat, itu sulit untuk bersama. Kenapa? Karena yang tidak sholat rohnya sedang diazab. Tapi yang sholat rohnya sedang diberi nikmat. Ketika dia sholat di alam akhirat, rohnya diberi nikmat. Yang tidak sholat, rohnya diberi azab. Bagaimana mau bisa bertemu? Bagaimana mau bisa bersatu? Nggak bisa. Oleh karena itu, ibu, kalau ibu sayang sama suami, suami sayang sama istri,
maka suami dan istri harus sama-sama keduanya sholat, sama-sama di bulan Ramadan keduanya puasa. Yang wajib-wajib sajalah dulu. Kalau tidak mau yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib saja. Karena apa? Itu ra'sul mal, itu adalah modal. Modal masuk ke dalam surga itu adalah yang wajib-wajib. Maka kebersamaan ini akan senantiasa tetap ketika di dunia, ketika di alam barzah, dan ketika di alam akhirat. Waruya Ibnu Jarir an Mansur, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Mansur, an Abi Dhuha an Masyrub, dari Abi Dhuha dari Masyrub, qala, ia berkata, qala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma yambagi lana an nufariqaka fid dunya. Ya Rasulullah, seyukyatnya kami tidak berpisah denganmu di dunia ini. Itu kerinduan sahabat kepada Nabi. Gak mau para sahabat itu berpisah dari Nabi. Kenapa? Karena para sahabat merasa fa idza mutta rufi'ta fauqana. Seyukyatnya engkau gak berpisah wahai Nabi. Kenapa? Karena bila engkau meninggal pasti engkau berada di atas kami. Artinya tempatnya lebih tinggi dari kami. Kalau sudah tempatnya lebih tinggi, falam naroka, kami tidak bisa melihatmu. Mereka sangat bahagia bisa melihat Nabi di dunia, tapi mereka khawatir nanti di akhirat, di alam barzah tidak bisa melihat Nabi. Kenapa? Karena Nabi tempatnya lebih tinggi sehingga tidak bisa melihat kita. Lalu turunlah ayat fa'anzalallahu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Turun ayat itu karena kekhawatiran sahabat tidak bisa bertemu dengan Nabi. Turun wa may yuti'illah, siapa orang yang taat kepada Allah, war rasulah, taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka orang itu akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang beri nikmat? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, para siddiq, asyuhadain, para syuhada, wasolihin, para solihin. Jadi ketika kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, kita bisa bersama para nabi, kita bisa bersama para siddiqin, kita bisa bersama para syuhada, dan kita bisa bersama para sholihin. Mereka itu hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Qala Syabi, lalu As-Syabi berkata, ja'a rajulun minal ansari wa huwa yabki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Syabi pernah bercerita, tiba-tiba ada orang dari Ansor, orang laki-laki Ansor, datang kepada Nabi sambil nangis. Kira-kira gitu, datang sama Nabi, nangis, kira-kira gitu. Nabi heran, kenapa kok bisa nangis seperti itu? Nabi bersabda, ma bakika ya fulan, ngapain kamu nangis? Kira-kira gitu. Datang-datang ke Nabi, nangis. Ngapain nangis? Qala, orang Ansor tadi mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wallahi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, la anta habu ilayya min ahli wa mali, sungguh engkau wahai Nabi orang yang paling aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Ternyata dia sangat cinta kepada Nabi sampai nangis-nangis. Hartanya lebih dicintai Nabi daripada hartanya. Dia punya keluarga, lebih dicintai Nabi daripada keluarganya. Ia lebih mencintai Nabi daripada keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah wahai Nabi yang tidak ada Tuhan selain Dia, la anta habu ilayya min nafsi, hanya engkau yang paling aku cintai daripada diriku. Aku cinta kepada diriku, tapi aku lebih cinta lagi kepadamu. Ini orang Ansor ini saking cinta kepada Nabi, cintanya tidak ada yang melebihi cintanya kepada Nabi, sampai-sampai dia datang kepada Nabi nangis-nangis. Wa ana ad'uruka ana wa ahli, aku ini ya Rasul senantiasa menyebut-nyebut namamu
mengingat-ingat engkau dan juga keluargaku, aku terus ingat kepadamu. Fanakhuda fi kada hatta araka. Oleh karena itu aku berupaya seperti ini supaya aku bisa melihatmu. Saking cintanya kepada Nabi, berupaya bagaimanapun caranya supaya bisa melihat Nabi. Ternyata yang paling nikmat itu adalah bisa bertemu dengan Nabi, bisa melihat Nabi, itu sesuatu yang paling nikmat. Lalu orang Ansor tadi bercerita, ia sudah berupaya supaya bisa ketemu dengan Nabi, bisa melihat Nabi. Lalu tiba-tiba dia ingat, fazakartu mautaka wa mauti. Lalu aku ingat, nanti engkau akan mati, aku juga akan mati. Ingat seperti itu. Lalu ia sadar, fa'araftu anni lan ujamiuka illa fid dunya. Aku tahu ya Rasul, aku enggak bisa berkumpul denganmu kecuali hanya di dunia inilah. Dia merasa di akhirat tidak bertemu dengan Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, jadi khawatir kalau tidak bertemu dengan Nabi. Jadi begitu, Bu. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita itu pengen kumpul dengan orang itu. Kita cinta kepada ibu kita pengen kumpul dengan ibu kita. Kita cinta kepada anak kita pengen kumpul dengan anak kita. Enggak pernah orang yang kita cintai kita usir dari rumah kita, enggak pernah. Kenapa? Karena pengen berkumpul, karena cinta. Orang ini juga begitu, orang Ansor ini. Aku sadar wahai Rasul, aku tidak bisa berkumpul denganmu kecuali hanya di dunia inilah. Kenapa kok begitu? Wa annaka turfa'u fin nabiyyin. Karena nanti kalau engkau telah meninggal, engkau pasti akan diangkat derajat kepada derajatnya para nabi. Kami tidak mungkin masuk derajatnya para nabi. Oleh karena itu, aku khawatir nggak bisa melihatmu. Ini kekhawatiran para sahabat. Wa araftu anni in dakhaltul jannata kuntu fi adna manzilatan minka. Kalaupun aku nanti masuk surga wahai Nabi, tentu surgaku pasti berada di bawahmu. Ini kekhawatirannya seorang Ansor. Waktunya sudah sampai. Ketika Nabi mendengar ucapan orang Ansor itu, Nabi nggak bisa menjawab. Sama dengan ibu, ketika ada orang yang cinta kepada ibu, terungkapkan cintanya seperti itu, biasanya ibu nggak bisa jawab, terus dia meneteskan air mata. Biasanya begitu, saking cintanya kepada kita. Oleh karena itu Nabi juga begitu. Falam yarud an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu fa'anjalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan firman tadi, wa may yuti'illah, sampai akhir tadi. Barangkali sampai di situ saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.